juga kekuatan untuk dapat istiqomah menjalankan setiap apa yang diberitakan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan bacaan hadis dari kitab Al-Sholihin sampai pada bab bersabar menghadapi gangguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa orang yang memiliki sifat-sifat ini maka ia termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63 yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, yakni bersabar menghadapi gangguan dan memaafkan orang yang mengganggu. Inna dzalika, yakni apa-apa yang telah disebutkan, lamin azmil umur, yakni yang diperintahkan oleh syariat. Hadis-hadis yang telah kami sebutkan pada bab sebelum ini juga berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Maksudnya hadis-hadis yang kami sebutkan di dalam bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, termasuk juga ke dalam bab bersabar menghadapi gangguan. Hadis pertama dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat yang saya selalu menyambung hubungan kerabatan dengan mereka, namun mereka justru memutuskannya. Saya juga selalu berbuat baik kepada mereka, namun mereka justru menyakiti saya. Saya selalu santun terhadap mereka, namun mereka justru menjahili saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika keadaanmu seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seperti membuat wajah mereka berwarna seperti abu yang panas, dan engkau akan selalu mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi mereka selama kamu berbuat demikian." Penjelasan hadis ini telah disyarah dalam bab silaturahim, menyambung hubungan kerabatan. Hadis ini terdapat anjuran untuk bersabar menghadapi gangguan, khususnya dari para kerabat. Siapa yang senantiasa berbuat demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Demikian bacaan hadis dari sunnah kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat menjadi pribadi yang sabar dalam setiap keadaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau sedang berkhutbah. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada lelaki asing yang datang untuk bertanya tentang agamanya karena ia tidak tahu apa agamanya." Rasulullah SAW pun menghampiriku dan memutuskan khutbahnya sampai beliau berada di dekatku. Lalu diberikanlah sebuah kursi dan beliau pun mendudukinya. Kemudian beliau mulai mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Sesudah itu beliau meneruskan khutbahnya hingga selesai. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini menerangkan tentang sunnah berlaku rahmah bagi orang yang hendak bertanya dalam mengutarakan pertanyaan. Lalu juga menerangkan tentang kesempurnaan tawadhu'nya Nabi SAW serta kelemah lembutan dan kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Dari Anas radhiyallahu Nabi SAW jika pernah selesai makan, beliau menjilati ketiga jari tangannya. Anas berkata, beliau bersabda, "Jika suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya, lalu membuang bagian yang kotor dan memakannya. Janganlah ia membiarkannya untuk syaitan. Kami juga diperintahkan untuk menjilati diri." Beliau bersabda, "Sebab kalian tidak tahu makanan mana yang terdapat berkahnya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang yang tidak suka menjilati jari jemarinya karena merasa jijik. Al-Khattabi berkata, suatu kaum yang telah rusak hati mereka tidak suka menjilati makanannya. Mereka menyangka bahwa hal itu menjijikkan, seakan mereka belum mengetahui bahwa makanan yang melekat pada jari jemari adalah bagian dari apa yang mereka makan.
dan makanan itu tidak lebih banyak dari menghisap dan jemari itu dengan bagian dalam bibir. Hadis ini juga menerangkan tentang sunnahnya memakan makanan yang berjatuhan sebagai bentuk merendahkan diri dan bentuk ketawaduan kepada Rabb-Nya dan mencari keberkahan makanan dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian